bersua kembali dalam suasana penuh keakraban dan juga suasana Idul Fitri. Perkenankan kami tim SMA Al-Fat untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama ini kami mempunyai banyak salah perkataan, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Dan kita kembali lagi menuju Fitri dari nol lagi ya, Mom and Dad. Dan juga mungkin sekarang kita lagi masuk ke sesi ke-6, sesi sharing tentang kewirausahaan di SMA Al-Fat gitu kan. Nanti insya Allah akan dipandu oleh Mr. Aos yang akan mengemukakan tentang wirausaha, sharing ya. Dan juga nanti, nah ini sudah hadir nih di sini nih. Ya, kita perkenalkan aja ya, jadi supaya nggak kaget. Jadi yang pertama itu ada Sadam. Ada Sadam Bahri. Nah, ini ada Sadam Bahri. Mungkin Sadam mau say hello dulu sama Mom and Dad sekalian gitu. Iya. Wah, cool banget ya. Sadam gimana? Sehat, Sadam? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Deg-degan nggak nih? Enggak ya, santai ya. Oke, terima kasih Sadam. Ya kan, Sadam alumni angkatan berapa, Dam? Angkatan 4 ya? Oke. Sadam juga sedang sedang nanti apa-apanya nanti dijelaskan nanti ya. Pokoknya kita akan lanjut ke Mr. Aus dulu. Oke, yang kedua itu ada Sasha. Nah, Sasha. Ya, halo Mister. Halo Mom and Dad. Namaku Sasha. Aku angkatan 6. Angkatan 6 ya? Oke. Lagi ya. Sibuk kuliah kah? Atau lagi sibuk mungkin berbisnis kah? Iya, balance sih sama kebetulan balance, lagi ya? libur kuliah. Oh, lagi libur ya? Lagi libur ya? Jadi nggak ganggu ya? Nggak ganggu ya? Nggak. Enggak ya? Oke. Deg-degan nggak, Syah? Santai aja sih. Santai, ya alhamdulillah. Oke, Ya. nah yang terakhir nih. Yang terakhir semoga nggak grogi ya. Ini yang paling kecil nih kayaknya nih, yang paling kecil. Ada Nadira. Nadira, hai Nat. Halo Mister, halo Mom and Dad semua. Iya, nggak deg-degan nggak? Enggak. Enggak. Nah, kalau tadi Sadam angkatan 4, Sasha angkatan 6. Nadira angkatan berapa, Nat? Angkatan pertama dari Al-Fat BSD. Oke, dari angkatan pertama Al-Fat BSD ya. SD, SMP ya di Al-Fat ya? Ya. Iya. Oke. Sebelum kita mulai, Mom and Dad, itulah tadi profil dari 3 narasumber spesial kami, dan mereka adalah semuanya alumni Al-Fat ya, baik itu ada yang lulusan SD maupun juga ada yang SMP, bahkan ada yang dari TK mungkin ya. Jadi mereka akan membicarakan tentang entrepreneur sama seperti Mr. Aus. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan, dan juga ketika Mr. Aus memulai, admin akan mematikan suara untuk perjalanan dari sesi kita kali ini. Ya, silakan Mr. Aus, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Mr. Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Aus Suswadi. Saya dari tim SMA Al-Fat Cirende. Terima kasih masih setia, masih dalam acara Al-Fat High School Info Session. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat
hidayah karunia serta nikmat yang tak pernah bisa kita hitung, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati kesehatan dan punya kesempatan untuk belajar bersama pada siang hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya. Ya, sudah dijelaskan tadi sama Mr. Wisnu, saya tidak sendiri di sini, saya ditemani sama 3 pemateri. Ternyata ada host-nya, ada ininya ya, ada bintang tamunya. Ada Sadam, Ananda Sadam, ada Ananda Sasha, dan ada Ananda Nadira. Masih suasana Lebaran, saya juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, langsung saja Miss Gita bisa diinikan. Ya, yang akan kita bahas pada info session kali ini tentang lulusan SMA yang memiliki jiwa kewirausahaan. Boleh, next. Ya, di sini saya sedikit mengutip beberapa kalimat atau beberapa kata tentang entrepreneur. Di sini ada ada Insinyur Ciputra. Mungkin sudah Bapak Ibu pada tahu semuanya siapa itu Insinyur Ciputra. Beliau adalah entrepreneur Indonesia yang sangat sukses sekali. Beliau juga insinyur, pengusaha di bidang properti. Kalau kita lihat ada beberapa grup yang di bawah tangannya dia, ada Jaya Group, ada Metropolitan Group, dan ada Ciputra Group. Dan beliau sekarang merambah ke dunia pendidikan. Beliau merambah ke dunia pendidikan seperti membangun sebuah sekolah dan universitas. Mungkin kita kenal ada Universitas Ciputra yang mengusung kelas entrepreneur. Nah, di sini ada beberapa kutipan. Saya mengutip di salah satu koran bahwa fakta di lapangan itu memiliki, yang pertama, pola pikir itu setiap orang ketika sudah lulus dari lembaga pendidikan, mereka hanya tujuannya adalah menjadi pegawai. Terus yang kedua, orang tua lebih mendorong atau bangga anaknya ketika lulus pendidikan atau lembaga pendidikan mereka untuk menjadi pegawai atau karyawan. Nah, terus yang ketiga, tidak adanya atau sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha. Nah, kalau kita lihat kutipan-kutipan dari Insinyur Ciputra, next Miss Gita. Kalau kita lihat pola pikir, coba sekarang kita lihat kalau dahulu pola pikir gimana caranya setelah lulus dari lembaga pendidikan mereka harus menjadi karyawan atau pegawai. Tapi kalau sekarang kita dituntut untuk bagaimana caranya ketika lulus dari dunia pendidikan harus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, orang tua lebih mendorong nih karena lingkungan sangat berpengaruh sekali. Orang tua mendorong bagaimana caranya si anak untuk berkreasi untuk sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Selanjutnya, wirausaha itu tidak hanya jual beli. Kita hanya modal kamera di kamar pun kita untuk saat ini sepertinya bisa nge-vlog itu bisa menghasilkan uang seperti itu. Next. Oke, next kita. Oke, kita lihat ada solusi di sini. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Next. Ya, yang kedua, pendidikan kewirausahaan atau entrepreneur di Indonesia perlu ditingkatkan. Jadi belum banyak sekali pendidikan yang mengarah ke atau mengusung kelas entrepreneur. Next. Yang ketiga, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membangun manusia seutuhnya dan beberapa cirinya yaitu membangun moral, mendorong kreativitas, dan mendidik karakter-karakter. Next. Nah, sehingga di sini kami
SMA Al-Fat hadir sebagai sekolah entrepreneur, di mana konsep yang kita usung adalah membentuk atau pembentukan nilai-nilai karakter dan perilaku seseorang untuk selalu kreatif, berdaya saing, inovatif, berkarya, bersahaja, berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk kehidupannya kelak. Next. Nah, sebelum ini kita lihat terlebih dahulu bagaimana kita melihat atau kita mencontoh terlebih dahulu, yaitu kan junjungan kita Nabi besar yang punya sifat jiwa entrepreneur. Beliau itu mungkin kita lihat, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah punya jiwa entrepreneur yang sangat sukses. Beliau adalah entrepreneur atau pengusaha yang sangat ulung dan berhasil dengan keteladanan beliau. Beliau berhasil mengembangkan usahanya sampai luar jazirah Arab. Boleh kita lihat, Miss kita? Ya, ada beberapa sifat yang harus kita tanamkan. Yang pertama adalah sidik atau jujur. Jujur, kalau dari kata pengertian jujur itu sendiri adalah berkata atau bertindak secara benar atau apa adanya. Jadi ketika kita punya jiwa entrepreneur dibarengi dengan kejujuran, jadi bisa menceritakan kelemahannya. Misalkan kita jualan barang gitu, oh ini expirednya sebentar lagi, jadi diutarakan. Jadi kalau misalkan ada beberapa kekurangan bisa diceritakan atau iya juga. Ya, next. Ya, yang kedua amanah atau dapat dipercaya. Ya, kalau untuk dapat dipercaya ini Nabi mengajarkan bahwa ketika berwirausaha kita harus tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Ketika itu haknya kita, maka kita boleh ambil. Ketika itu bukan haknya kita, maka kembalikanlah, seperti itu. Next, yang ketiga, tablik atau bertanggung jawab. Nah, kalau di jujur kita bercerita kelemahan produk yang kita jual, terus kalau untuk tablik mungkin bertanggung jawab, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita dagangkan, apa yang kita usahakan. Misalkan kalau kita berusaha ada berentrepreneur di bidang makanan, mungkin bisa dipertanggungjawabkan dari segi bidang rasa. Kalau misalkan dari produk pakaian, berarti harus dipertanggungjawabkan dari segi bidang kualitas, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat, yaitu sifat fatonah atau cerdas. Di sini cerdas ketika kita mempunyai jiwa entrepreneur, yaitu kita bisa melihat peluang ke depan seperti apa dan bisa membaca persaingan yang kurang sehat atau yang tidak baik itu bisa terbaca, dan peduli terhadap lingkungan. Nabi mengajarkan bahwa kekayaan itu sebagian ada hak berapa persen ada hak yang ini. Jadi sampai zakat pun Nabi Muhammad sampai menghitung berapa takarannya, seperti itu. Next. Oke. Dengan cara apa? Oke, dengan cara apa sih SMA Al-Fat membangun kelas atau jiwa entrepreneur, yaitu pembudayaan yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang pertama, pembudayaan yang diintegrasikan adalah integrasi pada kurikulum dan mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran akan diintegrasikan. Entrepreneurnya semua akan diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Misalkan kita punya kelasnya matematika. Matematika itu tidak hanya hitung-hitungan, tidak hanya ada rumus atau ini harus menghitung, tapi ketika dalam pembelajaran diintegrasikan. Misalkan ada untung rugi, biasanya ada guru-guru yang lebih kreatif membahas tentang, oh ya pembelajarannya kita pakai jual beli aja, nanti untung rugi. Terus misalkan dalam hal prakarya nanti ketika belajar membuat hal yang berasal dari barang-barang bekas menjadi bermuatan keuangannya, bisa kita jual beli, bisa kita jual kembali, itu bisa. Terus materi apa lagi? Materi IPS mungkin karena ada perekonomian, maka bisa sekali ketika pembudayaan diintegrasikan pembelajaran pada pelajaran IPS itu sangat memungkinkan sekali. Selanjutnya yang kedua ini
integrasi pada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini ada kemarin ketika sudah mengikuti info session sebelumnya ada broadcasting gitu ya, ada coding kayak gitu. Itu materi-materi pembelajaran ekstrakurikuler yang diintegrasikan entrepreneur yang diintegrasikan ke dalam ekstrakurikuler. Di sini saya contohkan ada broadcasting. Broadcasting emang entrepreneur ya. Oh, sangat jelas sekali broadcasting masuk ke dalam entrepreneur. Siapa tahu ketika punya kualitas acting atau kualitas editing bisa saja seperti itu, bisa menghasilkan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang lain. Selanjutnya ada integrasi pada pembiasaan. Jadi ada integrasi-integrasi yang membiasakan bahwa kita sediakan apa namanya? Misalkan ada kukri. Kalau kukri mereka masak, terus mereka menyajikan, terus dipaketkan, terus mereka jual-jualkan. Itu mereka pembiasaan menjualan, gimana caranya berkomunikasi sama orang, bagaimana cara menawarkan barang seperti itu. Next. Oke, materi apa aja sih yang sudah pasti ada entrepreneur-nya? Kalau tadi kan materi-materi yang diintegrasikan, kalau sekarang adalah materi-materi yang sudah pasti ada entrepreneur-nya. Di sini yang pertama ada kukri. Kukri belum apa sih namanya? Sudah pasti ya kalau kita bahas masalah kukri. Kalau kita tanya ada anak-anak pengen cita-cita pengen jadi chef. Oh, jangan salah, chef itu tajir loh, banyak duitnya gitu kan ya. Dari kukri, dari bisa masak ternyata bisa menghasilkan sebuah uang gitu. Next. Yang kedua ada seni budaya. Di sini ada seni budaya, ada tradisional, tari tradisional, ada musik tradisional. Siapa tahu kalau misalkan tarian-tarian si anak ini bagus, ketika di rumahnya bisa bisa membuka sebuah tari sanggar, bisa seperti itu. Ada musik-musik, mungkin kalau misalkan ada si anak-anak punya kemampuan atau talentanya di bidang musik, bisa membuat sebuah studio musik gitu ya, bisa menghasilkan. Terus ada art atau drawing and painting gitu. Kalau misalkan udah dari kecil udah terbiasa, udah bagus, udah punya ini peluangnya bagus, bisa saja gitu. Dia bisa punya sebuah pameran lukisan seperti itu. Next. Oke, pentas akhir. Nah, di sini pentas akhir ini kita sudah tahu ya. Jadi pentas akhir ini dikerjakan sama siswa. Jadi dari mulai skrip, dari mulai apa namanya baju, pemain-pemainnya semuanya mereka yang siapkan, mereka yang urus, mereka yang atur. Jadi mereka benar-benar jadi panitia pentas akhir. Mungkin siapa tahu nanti kelaknya si anak ini ketika punya passion-nya di pentas akhir, dia bisa menghasilkan sebuah event organizer seperti itu. Next. Nah, merubah paradigma terlebih dahulu. Jadi apa sih namanya, merubah paradigma ini adalah yang harus kita rubah. Jadi kalau misalkan dahulu kala, kalau mungkin saya pribadi, mungkin saya sendiri mengalami ketika ditanya, kamu mau jadi apa nanti? Oh, saya nanti pengennya jadi dokter. Oh iya, kayaknya kalau dulu kalau udah jawab jadi dokter udah wah bagus banget gitu kan. Tapi sekarang kita harus merubah paradigma. Ketika kita ditanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter, tapi harus dikasih solusi. Kamu jadilah dokter yang baik, kamu jadilah dokter yang profesional, sehingga nanti kelak ketika kamu menjadi dokter yang bagus, kamu bisa membuat sebuah rumah sakit yang di dalamnya banyak dokter-dokter yang bekerja di situ. Contoh lagi, mungkin ada, kamu mau jadi apa sih nanti jadi besarnya? Oh, saya nanti mau jadi chef atau juru masak. Oh, jangan, nanti paradigmanya harus dirubah. Oh, bagus. Kamu kalau misalkan kamu mau jadi chef, jadilah chef yang baik, jadilah chef yang profesional, sehingga nanti kelak kamu akan membuat sebuah restoran yang di dalamnya banyak-banyak sekali chef yang profesional seperti itu. Paradigma itulah yang kita rubah untuk saat ini. Next.
ya, apa aja sih yang dipelajari? Kita bahas satu-satu yang dipelajari karena kan sekolah entrepreneur yang dibahas adalah karakter-karakter. Yang pertama adalah memotivasi berprestasi. Jadi motivasi berprestasi. Setiap anak berbeda-beda, setiap anak mempunyai potensinya masing-masing. Jadi kita motivasi sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Next. Ada kreativitas. Nah, kreativitas di sini udah pasti ketika dalam pembelajaran anak-anak dituntut untuk berkreativitas, bertukar pikiran dengan teman-teman sebayanya seperti itu. Next. Ada kemandirian, terus ada keuletan, sudah pasti ya. Ada orientasi masa depan, ada kepemimpinan. Jadi ini itu yang tadi sudah disebutkan satu-satu. Ini bersifat dari pribadi atau dirinya masing-masing. Selanjutnya kepemimpinan, ada komunikasi dan refleksif. Terus ada pengambilan risiko. Selanjutnya perilaku instrumen. Next. Ada penghargaan terhadap uang. Nah, di sini ini yang kita pelajari. Jadi karakter-karakter entrepreneur yang kita pelajari. Yang pertama adalah memotivasi berprestasi, tadi sudah saya jelaskan. Kreativitas, kemandirian. Jadi anak-anak jadi kalau misalkan pelajaran kukri, anak-anak hanya dikasih modal uang. Nih, uang, kalian belanja, kalian mengatur, kalian mau masak apa, mereka masak dengan sesuai dengan temanya, mereka belajar mandiri di situ. Keuletan, ini kita lihat keuletan bagaimana caranya dia bekerja, bagaimana caranya dia berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu. Orientasi masa depan, ini adalah orientasi, udah pasti gitu kan. Pembelajaran entrepreneur ini untuk kehidupan masa depannya, untuk bisa bertahan hidup. Kepemimpinan, sudah pasti kepemimpinan komunikatif dan reflektif. Jadi kalau untuk entrepreneur ini perlu sekali komunikasi atau komunikatif, yaitu public speaking yang bagus dan baik, seperti itu. Pengambilan risiko, perilaku instrumental. Perilaku instrumental ini adalah perilaku yang ketika si anak itu berkelompok itu nanti nanti terlihat siapa yang maju sendiri, siapa yang hanya diam saja, itu terlihat nanti itu akan dipelajari sama anak-anak perilaku seperti itu. Jadi gimana caranya ketika berkelompok mereka harus bekerja bersama, berkomunikasi bersama, seperti itu. Terus penghargaan terhadap uang. Nah, ini adalah penting sekali. Jadi anak-anak diajarkan bisa menghargai sebuah mata uang, seperti itu. Jadi tidak hanya menghambur-hamburkan, ternyata mencari uang itu susah, seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa program di luar pembelajaran. Jadi kita punya kelas inspirasi atau kelas di sini yang gambar pertama adalah expert. Expert ini maksudnya gini. Jadi kita panggil orang tua di berbagai bidang, berbagai bidang pelajaran atau berbeda bidang profesi kita datangkan. Ini kebetulan yang pertama ini gambar kita datangkan salah satu orang tua murid yang kebetulan beliau lagi pulang ke Indonesia. Beliau adalah chef di Dubai. Kita datangkan, alhamdulillah beliau bisa bercerita, bisa berbagi pengalaman dan berbagi ilmunya ke anak-anak. Selanjutnya di sini yang kedua ada factory visit. Jadi si anak-anak kita ajak ke salah satu pabrik dengan di sini kita ada proses tie dye ya. Jadi ini kan tinta, bagaimana caranya proses kreativitasnya dibentuk. Next. Ada presentasi bisnis. Nah, ini presentasi bisnis ini di sini kita punya program bahwa entrepreneur kemarin kita lakukan ada Entrepreneur Weeks ya di SMP Alfat. Entrepreneur Weeks di sini anak-anak harus bisa mempresentasikan apa yang mereka akan jual. Jadi mereka harus mempackagingkan makanan yang mereka jual atau dagangan yang mereka jual, mereka harus presentasi terlebih dahulu, seperti itu. Next. Mentorship, jadi kita datangkan mentor-mentor. Di sini kita pakai bimbingan langsung dengan berbagai mentor yang beberapa pelaku bisnis. Misalkan di sini kita datangkan di komunitas barang-barang bekas kita datangkan, jadi mereka
mementor anak-anak bagaimana caranya membentuk barang-barang yang tidak layak menjadi layak seperti itu. Selanjutnya di sini ada foto kita bekerja sama Terigu atau Rose Brand ya. Rose Brand mereka mementor bagaimana caranya membuat sebuah produk seperti itu. Bazar. Nah, di sini ada bazar. Sifatnya bazar ada 2, ada lebih ke market day dan ada charity-nya. Kalau misalkan kalau bazar itu bazar market day itu lebih ke bagaimana caranya anak-anak apa sih namanya? Mengumpulkan keuntungan banyak atau tidaknya keuntungan itu di market day. Tapi kalau untuk charity day hasilnya sifatnya lebih ke charity. Jadi hasilnya kita bisa kasih ke panti asuhan atau lembaga-lembaga yang membutuhkan seperti itu. Next, yang terakhir. Nah, jadi kalau misalkan tadi belajar presentasi, jadi mereka harus punya jurnal terlebih dahulu. Jadi mereka harus membuat sebuah jurnal kewirausahaan. Di sini sebagai proses pelaporan bahwa aktivitas perencanaan sampai penjualan itu udah tertara di dalam jurnal itu sendiri gitu. Jadi mereka harus mencatat prosesnya seperti apa, mereka harus produknya apa itu harus dimasukkan ke dalam jurnal. Nanti setelah jurnal di akhirnya mereka tadi presentasi seperti itu. Next. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mr. Wisnu, kembali ke Mr. Wisnu. Oke, terima kasih Mr. Raos. Sampai saya lupa nyalain mic saking terpesonanya dengan ini ya, materinya ya. Jadi benar sekali ya. Jadi entrepreneur itu bukan sekedar nyari untung, tapi juga karakter building ya. Jadi karakter bagaimana yang kita bentuk. Bisa. Iya benar. Jadi karakter-karakter inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin ya, dan juga Alfat itu terkenal anak-anaknya. Iya, anak-anaknya kreatif ya, Mr. Aus. Betul Jadi sekali. bisa mencari peluang. Nah, nanti aku mau tanya-tanya nih sama teman-teman aku yang sebaya nih. Ceritanya teman-teman sebaya nih. Curhat-curhat anak remaja ya. Nah, ini sudah waktunya masuk ke sesi narasumber kita yang sangat milenial ya. Kita perkenalkan dulu kali ya. Ini tadi sudah ada ininya soalnya, sudah ada slide-nya. Miss kita, ini yang pertama ya. Oke, ini yang pertama ada Aisyah Safira Putri. Nah, ini foto-fotonya sudah mencerminkan young smart entrepreneur ya, bahkan dapat banyak penghargaan. Wow, nanti bisa cerita-cerita nih, ini dapatnya kapan gitu kan. Nanti kita lihat dulu yang teman-temannya lagi nih. Oke, Miss Gita, next. Oke. Ya, Sadam Gifari Itu Sasha Bahri. ya, Sasha yang pertama ya. Nah, ini ada Sadam Gifari Bahri. Nah, ini bergerak di bidang properti ya, PT Box Sarana Usaha. Nah, jadi nanti kalau siapa tahu mau nyari rumah gitu kan, bisa hubungan dengan Sadam. Oke, next. Miss kita. Nah, ini ada konten-kontennya tuh tentang makeup gitu ya. Dan juga tentang, itu ada produk terbarunya tuh, ada Do Good. Jadi ada minuman ya, nanti pokoknya mereka yang menjelaskan sendiri deh. Kesibukan mereka apa sekarang. Kita mulai dengan Sasha kali ya, tadi soalnya yang pertama Sasha. Jadi nanti Mister tanya ketiga-tiganya, tapi nanti yang akan menjawab terlebih dahulu Sasha dulu.